yang diuji Allah dengan penyakit, diangkat penyakitnya, disehatkan Allah. Habib Tojong yang memberikan hadiah lukisan gambar Ustadz Abdul Somad dari kayu daun jati tadi, awalnya mau datang malam ini, tapi karena satu dan lain hal, karena kesehatan, kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Dan bukan baru ke Kalimantan, rambut di Samarinda. Apa tanda kita berteman, selalu bersama di dalam doa. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Awang Faruk, Gubernur pada masanya. Adapun yang berikut-berikutnya itu pengganti beliau saja. Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, anggota DPRD atau yang mewakili, sama-sama yang kita muliakan, menjemput saya tadi ke airport Ketua Majelis Ulama Indonesia, panjang umur berkah usianya untuk kita semua, Bapak Haji Awang Dharma Bakti, Ketua Pengurus Masjid Islamic Center Kalimantan Timur beserta seluruh jajaran, Ketua Tim UAS Kalimantan Bapak Haji Nadal Shah yang sekaligus Bupati Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. Ini kalau saya sapa satu persatu, azan subuh baru selesai. Semua yang hadir, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin maupun belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Pak Awang Dharma Bakti menghitung berapa lama saya sudah tidak ke Masjid Islamic Center. 3 tahun 8 bulan 8 hari. Malam ini semuanya tumpah ruah, parkirnya jauh sekali. Saya lihat tadi jamaah memarkir mobil jauh. Mudah-mudahan setiap langkah kakinya menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Langkah yang pertama menghapuskan silap salah mulut, telinga, hati, pikiran. Langkah yang kedua mengangkat derajatnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir ini hadir karena Allah, bukan karena ada suatu apapun. Melangkah kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Setelah berbuka puasa hari Asyura tadi, tanggal 10 Muharram, mestinya malam ini istirahat, duduk di rumah nonton TV. Baru saja berbuka, perutnya sudah mulai berisi penuh. Kata pepatah orang Melayu, kalau urat perut tegang maka kendorlah urat mata. Malam ini banyak yang mestinya istirahat tidur di rumah, tapi buktinya sampai ke masjid. Ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan ini berbalas nanti di akhirat, kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya akan membahas 5 pelajaran dari hijrah. Karena kita baru saja hijrah dari tahun 1444. Malam ini kita sudah berada pada 11 Muharram 1445. Pertama, hijrah adalah ujian setelah iman. Setelah 13 tahun di Makkah bersyahadat asyhadu an la ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ada ujian iman. Mana ujian iman? Apakah sanggup meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan harta, meninggalkan kebun korma, ikut hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita semua sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah? Sudah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Sudah. Sekarang ujian hijrah. Siap meninggalkan anak, istri, keluarga untuk hijrah? 3 orang aja yang siap. Kita tidak akan meninggalkan anak istri kita. Kita tetap menjadi kepala rumah tangga. Kita tidak akan meninggalkan Samarinda. Kita tetap berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Kita tidak pindah tempat. Maknanya kita pindah meninggalkan man hajara manahallahu anhu, meninggalkan yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Bapaknya sudah sholat, bapaknya sudah ke masjid, bapaknya sudah taubat, bapaknya sudah tidak dugem lagi, bapaknya sudah tidak diskotik lagi, tapi istrinya belum berhijab, masih mak lampir. Maka siapkah dia menasehati istrinya? Ini yang dimaksud dengan hijrah zaman sekarang. Bapak siap menasehati istri? Dari bunyinya nampaknya persatuan suami takut istri. Jangan khawatir, jangan cemas. Bapak tidak perlu menasehati istri. Cukup potong saja video-video Ustadz Abdul Somad yang ada di YouTube, kirimkan ke nomor istri. Nanti kalau istrinya marah, tersinggung, bilang aja salah kirim tadi mah. Nggak perlu bapak menceramahi istri bapak. Jangan pulang dari sini langsung istrinya dipanggil, sini kamu, ya ayyuhalladzina mak lampir. Mudah-mudahan dengan momen hijrah, barakah bulan Muharram, barakah pindahnya Nabi, barakah kita berkumpul bersama, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang yang belum berhijab dibukakan pintu hidayahnya insyaallah. Laki-laki yang beriman, gagah perkasa, sholat berjamaah, jatuh cinta dengan orang yang berbeda akidah, berbeda agama, berbeda keyakinan. Judulnya ketika cinta tak bisa memilih. So sweet. Maka ini adalah ujian. Ini ujian cinta namanya. Apakah lebih cinta kepada pasangan atau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan tidak dibenarkan menikah beda agama. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga negeri ini insyaallah. Amin. Bertetangga dengan saudara kita beda agama boleh apa tidak? Boleh. Satu kantor dengan beda agama boleh apa tidak? Berteman, berkawan, bersahabat, satu usaha, satu bisnis, apakah dilarang? Tidak. Tapi kalau sudah masalah pernikahan, masalah akidah, masalah keyakinan, tidak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang banyak orang tidak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah yang menjadi guide penunjuk jalannya. Karena tidak bisa menempuh jalan yang biasa, maka harus ada jalur khusus, jalur yang tidak ditempuh orang, takut tertangkap. Yang tahu jalur itu namanya Ibnu Uraiqid. Ibnu Uraiqid tidak Islam,
Ibnu Uraikid musyrik, Ibnu Uraikid non muslim. Ini dalil boleh bekerja sama dengan saudara yang berbeda agama selama dalam masalah sosial, bukan sosis. Dalam masalah sosial. Nah, ini mesti kalau dengar ceramah Ustaz Somad, makanya dengar utuh dari awal sampai akhir. Jangan ini potong-potong. Inilah sulitnya kita ceramah sama orang yang datang nggak mau nonton video dipotong. Sudahlah tidak sehat badannya, tak sehat otaknya, tak sehat juga kantongnya, tak ada duit untuk nonton 60 menit, paketnya tak cukup 2 giga. Beda dengan di Samarinda, orangnya datang, paketnya cukup, TV-nya besar-besar, 1, 2, 3, sehingga jamaah yang situ nggak ada yang melihat ke sini, ke layar semuanya. Nggak apa-apa, yang penting suaranya jelas. Saudara saya, bapak, ibu, abang, kakak, adik yang ada di belakang, suara saya jelas? Untuk yang di atas dan yang di belakang, kalau memang jelas, coba angkat tangan kanan. Berarti jelas. Ada juga pernah saya bilang begitu, kalau memang suara saya jelas, tolong angkat tangan kanan, semuanya megang telinga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda benar syahadatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tandanya adalah rela berkor. Ada namanya Suhaib Ar-Rumi. Siapa namanya? Suhaib Ar-Rumi. Mudah-mudahan yang hamil malam ini punya anak, nanti dikasih namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, anak muda, merantau ke kota Makkah, miskin, susah. Rumi orang Romawi, bukan orang Arab. Ketika sampai di Makkah, dia bisnis. Setelah kaya, menikah, punya anak, punya istri. Datang Nabi Muhammad, dia masuk Islam. 13 tahun bersama Nabi. Ketika Nabi hijrah, dia berada di simpang jalan, tetap dengan anak dan istri bisnis di Makkah atau ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jawabannya kita tanya ke anak-anak muda yang ada di Samarinda. Seandainya kalian yang menjadi Suhaib Ar-Rumi sekarang berada di antara dua pilihan, anak, istri, bisnis, atau hijrah bersama Nabi, anak tinggal, istri tinggal, bisnis tinggal, tetap di Makkah atau pindah ke Madinah? Banyak yang mau istikharah dulu. Saya jawabnya nantilah Pak Ustadz, agak 3 minggu lagi Pak Ustadz. Apa yang dilakukan Suhaib Ar-Rumi? Dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya, dia hijrah. Tapi sebelum itu dia tanya dulu mertuanya, bapak mertua, saya mau pindah ikut Nabi Muhammad. Kata bapak mertuanya, dulu kamu datang ke Makkah ini sendirian. Kalau mau pergi, pergi sendirian. Jangan bawa anakku, jangan bawa cucuku, pergi sebatang kara. Dia lebih memilih Nabi daripada anak dan istrinya. Dia lebih memilih Nabi daripada bisnisnya. Begitu dia pergi meninggalkan kota Madinah, dari kota Makkah menuju Yathrib, apa kata orang kafir Quraisy? Khasira Suhaib, Suhaib rugi. Khasira Suhaib, Suhaib rugi. Khasira Suhaib, Suhaib rugi. 3 kali rugi. Rugi anaknya tinggal, rugi istrinya tinggal, rugi bisnisnya tinggal. Berita itu sampai ke telinga Nabi, dibalas Nabi 3 kali. Rabi'a Suhaib, Rabi'a Suhaib, Rabi'a Suhaib. Suhaib beruntung, Suhaib beruntung, Suhaib beruntung. Apa yang terjadi? Setelah dia sampai ke kota Madinah, anak dan istrinya beberapa tahun setelah itu tetap bisa ikut hijrah, dan sampai di Madinah dia memulai usaha, bisnisnya tumbuh berkembang, hijrahnya dapat, anak dapat,
istri dapat, bisnis dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Coba andai dia tidak ikut hijrah dengan Nabi, boleh jadi istrinya pun tidak setia, anaknya pun durhaka, bisnisnya pun tidak berhasil. Itulah maka kejar akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Tapi kalau kau menjadi pelayan dunia, maka akhirat tidak akan pernah ada bersamamu. Ini pelajaran dari hijrah. Yang pertama, hijrah rela berkor. Ini yang hijrah malam ini adalah orang-orang yang rela berkorban ini, insya Allah. Amin. Terutama ibu-ibu yang hadir malam ini mereka yang paling rela berkorban malam ini. Berapa sinetron yang hilang ini malam ini. Ini mereka bisa duduk di depan, bisa duduk di atas. Ini pasti datangnya jam berapa tadi datang, Bu? Jam 5, jam 7, jam 3. Allahu Akbar. Banyak sekali yang salah melihat jam jadwal. Kami melihat jadwalnya benar Pak Ustadz, tapi kami ingin mendapatkan keutamaan shaf pertama, ingin mendapatkan sholat berjamaah 3 kali, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, buka puasa Asyura di Masjid Megah Islamic Center di tepi Sungai Mahakam di Samarinda yang indah. Saya sudah melihat sendiri dari atas. Saudaraku dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau melihat masjid yang cantik dan indah, segera datang ke Samarinda sebelum malaikat maut tiba. Allahu Akbar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahil badani ya Allah. 30 menit lagi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Bakar. Abu Bakar punya ayah namanya Abu Quhafah. Siapa namanya? Abu Quhafah. Tadi nama yang pertama Suhaib Ar-Rumi, nama Ibnu Uraiqid, nama yang ketiga Abu Quhafah. Tolong, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Abu Bakar punya ayah namanya Abu Quhafah. Yang ingat jawab, yang nggak ingat gerakkan aja mulut. Saya nggak dengar juga. Abu Quhafah sangat benci dengan Nabi Muhammad, gak suka sama Nabi Muhammad. Dia tahu anaknya Abu Bakar sudah pindah hijrah, maka dia datang menemui cucunya, namanya Asma. Siapa namanya? Asma, pakai alif. Asma. Kalau nggak pakai alif, Asma, sesak napas. Mohon maaf Bu Asma, jangan tersinggung. Datang Abu Quhafah, ngata-ngatain Nabi Muhammad, ngejek Nabi Muhammad. Pasti Muhammad sudah mengambil harta Abu Bakar, pasti emas Abu Bakar sudah dibawa untuk hijrah. Mana emas Abu Bakar? Datang Asma mengambil emas, dimasukkan ke dalam kain. Diambil emas, masukkan dalam kain. Lalu disuruh pegang sama kakeknya Abu Quhafah. Kakek Abu Quhafah, emas ayah saya Abu Bakar masih ada. Kalau nggak percaya, pegang. Abu Quhafah megang. Abu Quhafah buta. Dia pegang. Oh iya masih ada.
padahal emasnya sudah dibawa hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira emas kalau masuk ke dalam kain bisa dipegang, itu pasti besar sekali, paling tidak 1,5 kilo, setengah on nggak kelihatan. Kalau cuma emas sebesar cincin itu apa masuk ke kain? Kecil sekali. Dia pegang seperti batu, masih ada emas di dalam, padahal sudah dibawa untuk bekal hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya jadikan sebagai contoh, saya cuma mau melihat ada isinya apa enggak. Ternyata ada, guys. Di tempat lain gelasnya bagus, kosong. Di Samarinda Islamic Center gelasnya bagus, berisi. Apa isinya? Nanti setelah pulang lihat sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, emas dia berikan, anak tinggal, istri tinggal, bisnis tinggal. Siapa lagi yang hijrah? Berikutnya yang hijrah namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Bukan Abdul Somad, Abdurrahman bin Auf, orang kaya di Makkah. Berangkat dari kota Makkah, pakaian hanya sehelai di badan. Sampai ke kota Madinah, apa yang dia lakukan? Dipersaudarakan Nabi, sampai akhirnya dia memulai bisnis. Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan orang Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi'. Siapa namanya? Sa'ad bin Rabi'. Dipersaudarakan sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf suatu ketika datang berjumpa Nabi, tangannya kuning. Sahabat biasanya kalau tangannya ada kuning-kuning itu bekas minyak za'faran. Minyak za'faran kalau kena kulit warnanya kuning, harum semerbak, dan dia parfum yang dipakai orang nikah. Makanya nanti kalau bapak pulang ke rumah kuning-kuning tangannya, ibu tanya, ini kenapa? Lalu kemudian Nabi bertanya, hai Abdurrahman bin Auf, ya, itu tanganmu kuning-kuning, min atharis sufrah, apakah kamu menikah? Ya Rasulullah. Kata Nabi, aulim walau bisyatin, buatlah kenduri, buatlah walimah, walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Seekor kambing di Arab itu undangannya 10 orang. Maksud hadis itu, buatlah walimah, pesta nikah, walaupun yang datang cuman 10 orang. Jadi kalau kamu tadi walimah, ya, apa yang dipotong? Kambing, itu 10 orang. Beda tempat kita, kalau kambing itu bisa untuk 10 RT. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya? Abdurrahman bin Auf meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, sampai di Madinah bisnisnya lancar. Abdurrahman bin Auf waktu meninggal dihitung harta warisannya menurut rupiah 4 triliun. Bisa dilihat dalam buku Ensiklopedia Ekonomi Islam yang ditulis oleh Profesor Doktor, lupa pula namanya. Beliau adalah rektor, pimpinan tertinggi di sekolah tinggi Universitas Ilmu Ekonomi Syariah Tazkiyah di Bogor, Profesor Dr. Syafi'i Antonio. Betapa ketika kita berkorban diganti Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen hijrah malam ini walaupun sudah sampai 11 Muharram, ini untuk membangkitkan semangat kita lagi berkorban untuk agama Allah, insya Allah. Ini acara bisa terwujud begini, ini tentu banyak pengorbanan. Tidak nampak orangnya, tidak disebut dalam kata sambutan. Yang naik ke atas protokol Ustadz Khairil Lubis, lalu kemudian Ketua Islamic Center Ustadz Abdul Somad. Tapi sesungguhnya acara besar ini
Ini karena pengorbanan banyak orang yang sudah berkorban. Mudah-mudahan diganti Allah dengan yang lebih baik di masa akan datang insyaallah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solihah. Kalau dia sakit diangkat Allah penyakitnya, diberikan kesehatan zahir dan batin insyaallah. Amin ya rabbal. Kedua, pelajaran hijrah yang kedua. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah selalu pakai poin 1, 2, 3, 4, 5, supaya adik-adik yang mahasiswa biasa membuat ringkasan. Saya dulu kuliah gitu, buat ringkasan. Saya kalau baca buku saya ringkas poin 1, 2, 3. Yang mahasiswa biasakan meringkas. Ibu-ibu biasakan bicara fokus. Supaya apa? Supaya ngobrolnya tidak kesana kemari. Dibuat poin-poin. Poin yang kedua, belajar dari hijrah adalah tidak bisa hijrah sendirian. Dia mesti bekerja sama dan sama-sama bekerja. Itulah yang disebut dengan berjamaah. Alaikum bil jamaah. Jadi hijrah itu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirian, tapi berjamaah. Sama seperti kita berjamaah malam ini. Mudah-mudahan jamaah ini diberkahi Allah. Apa tanda jamaah ini diberkahi Allah? Besok solat subuhnya seperti ini juga insyaallah. Insya Allah. Jadi kalau besok Pak Ketua ternyata jamaahnya tidak sebanyak ini subuh, itu bukan berarti tidak berjamaah. Mereka berjamaah di masjid dan musola masing-masing. Betul? Oh, banyak yang ngaku betul. Ternyata di masjid musolanya pun gak berjamaah juga. Pas ditanya, kamu berjamaah subuh? Tidak. Kenapa tidak berjamaah? Karena kesiangan, terlambat bangun. Kenapa terlambat? Gara-gara Ustadz Somad. Saya juga yang kena. Makanya nanti selesai tausiah langsung pulang. Jangan selesai tausiah mampir di warung kopi, ngobrol sampai jam 2. Sholat subuhnya tinggal. Istrinya nelpon, kamu lagi di mana? Menuntut ilmu. Itu enggak tanggung jawab saya, Bu. Itu sudah di luar tanggung jawab Abdul Somad. Abdul Somad tausiah paling lama 60 menit. Habis itu doa, anggaplah macet di luar, paling lama 1 jam. Setelah itu pulang ke rumah. Semuanya bernilai ibadah insyaallah. Amin ya rabbal. Poin yang kedua, hijrah itu berjamaah, tidak sendirian. Beda dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sendirian. Kalaupun grup tidak banyak. Nabi, Jibril, Buraq cukup, gak perlu rame-rame. Tapi hijrah berjamaah. Siap mengingat nama-namanya? Oke. Yang menggantikan Nabi di tempat tidur, Ali bin Abi Thalib. Siapa? Yang menemani naik ke Jabal Sur, Abu Bakar Siddiq. Siapa? Yang membawa berita hiruk pikuk di Makkah, siang di Makkah, malam naik ke atas, Abdullah bin Abi Bakar. Siapa? Yang membawa makanan 3 hari 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin berangkat. Yang membawa makanan Zatun Nitaqaini, Asma binti Abi Bakar. Siapa? Asma binti Abi Bakar. Yang ngawal di bawah, pura-pura ngembala kambing, khawatir ada musuh naik ke atas. Yang mengawal di bawah, Amir bin Fuhairah. Siapa? Amir bin Fuhairah. Yang menunjukkan jalan, guide supaya tidak tersesat, jangan salah jalan, jangan tertangkap musuh. Yang ketujuh, Ibnu Uraiqid. Siapa?
Ibnu Uraiqid. Bisa diulang dari nomor 1? Insya Allah. Saya tidak mau ngetes, nguji. Pokoknya nanti ceramahnya didengarkan aja dari awal. Kebetulan Ustadz ngajar di pesantren, ibu ngajar di sekolah. Dengarkan besok pagi anak-anak, ambil satu pena dan kertas, tulis nama-nama, ujikan. Tapi kami nggak ingat ceramah Ustadz. Yang nggak ingat nggak usah pusing. Besok tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Poin yang kedua adalah berjamaah. Bisa acara malam ini terwujud tanpa jamaah? Bisa. Seandainya jamaah ini pulang semua, saya tetap tausiah. Yang penting kameranya hidup. Tapi tetap ada kameramen. Andai tidak ada yang nyetel mikrofon ini, bisa Abdul Somad ceramah? Nampak kan lemahnya Abdul Somad? Nih, yang ngatur sound system mikrofon ini nggak ada tampil ke depan, nggak ada protokol tadi memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan sambutan dari teknisi mikrofon. Nggak ada. Tapi boleh jadi pahala teknisi mikrofon lebih besar dari pahala Abdul Somad. Betul? Betul pula kata jamaah. Jangan sampai tidak berjamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah. Jangan sampai kamu berpecah belah. Saya senang sekali di Samarinda, semua jamaahnya ramai-ramai. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Ustaz tahunya dari mana? Tadi pas salaman. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Muhammadiyah. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya dari NU. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bersama hingga ke surga bersama Rasulullah. Dulu Muhammadiyah dengan NU kelahi. Muhammadiyah nggak pakai kunut subuh, NU pakai kunut. Yang pakai kunut katanya bid'ah, yang nggak pakai kunut katanya nggak sah. Kelahi antara anak muda Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Sekarang alhamdulillah Pak Ustaz, anak muda di kampung kami udah nggak kelahi lagi. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat subuh. Di Samarinda tidak terjadi demikian. Masjidnya satu, Allahnya satu, nabinya satu, kiblatnya satu, yang disembah satu, la ilaha illallah. Tempat memintanya satu, qul huwallahu ahad, Allahus. Ini bukan somad. Somad itu Allah. Sedangkan ini adalah Abdus Somad. Ini hamba
Allah. Doakan supaya saya jadi hamba Allah. Jangan jadi hamba konten. Jangan jadi hamba subscriber. Jangan jadi hamba YouTube. Nama anak kau siapa? Abdul YouTube. Nama anak kau siapa? Abdul TikTok. Hendaknya kita semua menjadi hamba Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Seandainya Nabi Muhammad itu hijrah sendirian, ditolong malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, bisa apa tak bisa? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jadi kenapa mesti ada Abu Bakar? Kenapa mesti ada Ali? Kenapa mesti ada Amir bin Fuhairah? Kenapa mesti ada Zatun Nitaqaini Asma binti Abi Bakar? Kenapa mesti ada Ibnu Uraiqid? Mengajarkan kita agama Islam adalah agama berjamaah. Siap jaga jamaah? Siap jaga persatuan? Siap jaga Samarinda? Siap jaga Kalimantan Timur? Siap jaga NKRI? Takbir! Masya Allah, tabarakallah. Berikutnya yang kenapa kelima? Yang ketiga adalah bahwa ketika hijrah itu terjadi berbagai macam cobaan. Hidup ini begitu juga, ada cobaan-cobaan. Saya sudah hijrah Pak Ustadz, saya sudah pakai jilbab Ustadz, saya sudah ngaji Ustadz. Cobaannya apa Bu? Suami saya genderuwo. Suaminya baik, istrinya kuntilanak. Suaminya baik, istrinya baik, anaknya tuyul. Suami baik, istri baik, anaknya baik, mantunya setan. Anak baik, mantu baik, suami baik, istri baik, tetangga resek. Hidup ini tidak pernah selesai dari ujian. Nabi aja diuji. Ketika Nabi sedang hijrah, maka diadakan sayembara, musabaqah, wanted. Kalau dulu film cowboy kan ada ditulis WANTID, wanted, dicari. Siapa yang bisa menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pancung kepalanya, dikasih 100 ekor onta. 100 ekor onta. Harga onta ini mahal, tapi karena kita udah lama kenal, ya 50 juta aja lah. 50 juta kali 100 ekor onta, berapa itu? Banyak lah pokoknya. Siapa yang sanggup menangkap Muhammad, baik hidup maupun mati, pancung kepalanya, 100 ekor onta. Pemburu bayaran mengejar salah satu pemburu itu, namanya Suraqah bin Malik. Siapa namanya? Suraqah. Dia mengejar, ingin memancung kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pacu kudanya, dia kejar. Abu Bakar melihat ke belakang, debu naik ke atas. Ada yang mengejar kita ya Rasulullah. Kata Rasul, tenang wahai Abu Bakar. Begitu sudah dekat, ternyata Suraqah, ujung kaki kudanya masuk ke pasir, bergelinding jatuh. Saat itu Suraqah tersadar, aku pembunuh bayaran. Naik kuda ahli, memanah dari atas kuda, membunuh dari atas kuda, memancung dari atas kuda, tidak pernah jatuh. Tapi sekali ini jatuh, ternyata jatuh itu menyadarkan. Maka kalau kita pernah terjatuh, sabarlah. Boleh jadi jatuh itu menyadarkan kita. Selama ini sukses terus, berhasil terus, nggak pernah jatuh. Ketika jatuh, menyadarkan bahwa Suraqah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saat itu Suraqah tersadar, yang dikejar ini bukan manusia biasa, tapi dia adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina
wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya ujian itu tetap ada. Kata Suraqah, aku dari rumah mau memancung kepalamu, tapi saat mengejarmu aku sadar kau bukan manusia biasa, maka aku tidak akan memancung kepalamu. Apa yang kau inginkan dari aku ya Muhammad? Nabi menjawab, aghib anna, pulang ke Makkah, sembunyikan berita tentang kami. Betapa ujian datang. Kalau kita berserah kepada Allah, Allah akan menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata. Sucikan Allah, subhanallah, puji Allah, alhamdulillah, besarkan Allah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Makanya nanti apapun ujian yang datang, kita banyak-banyak bertasbih. Pulang, tiba-tiba sendal hilang, subhanallah. Pulang, tiba-tiba helm hilang, subhanallah. Pulang, tiba-tiba suami hilang. Kalau suami hilang jangan subhanallah, lapor ke Pak Made. Insya Allah dicarikan beliau suami rental. Enggak. Mudah-mudahan suami ibu semuanya setia-setia, soleh-soleh semuanya insya Allah, amin. Jangan merasa diri paling suci, karena Allah maha suci, subhanallah. Jangan merasa diri paling dipuji. Nama siapa yang paling banyak dipuji? Nama Abdul Somad, Profesor Kiai Haji Abdul Somad, LC, DESD, PhD. Banyak protokol ngaku. Ustadz susah saya nyebut nama Ustadz. Panitia semua yang ada di Kalimantan Timur, safari dakwah hari Jumat, hari Ahad, hari Senin nanti, yang susah nyebut nama Abdul Somad, nih saya kasih tahu cara mudah nyebut. Yang kami hormati Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Nggak usah dibaca, itu susah. Itu juga untuk yang ngasih kata sambutan. Yang kami hormati Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Nggak usah dihafal satu persatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak pernah minta ditulis 1, 2, 3, 4, 5, nggak pernah. Dulu pertama saya pulang cuman tulis 3 aja, Ustadz Abdul Somad, UAS, cukup, nggak usah pakai titel-titel. Ustadz kami tulis titel, jangan tulis titel. Akhirnya suatu hari saya baca koran, di halaman belakang banyak sekali ustadz jual minyak lintah obat kuat. Saya khawatir nanti jamaah ini nggak bisa membedakan mana ustadz yang ngaji, mana yang jual minyak lintah. Jadi sejak itu saya bilang, tolong tulis titel saya LCMA, supaya jamaah jangan sampai nelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad, Waalaikumsalam, minyak lintah masih ada. Itulah asal muasal kenapa titel Abdul Somad ditulis panjang-panjang. Bukan untuk ria, bukan untuk sum'ah, untuk membedakan mana Ustadz hijrah, mana Ustadz minyak zaitun. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah.
Tolong bedakan mana ustadz hijrah, mana ustadz jual minyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, paham? Bisa dimengerti bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Ustaz Somad, ujiannya ada banyak sekali ujiannya guys. Tonton aja lah di YouTube, lihat bagaimana caci maki, ejekan, hinaan, sumpah serapah, tapi nggak pernah masuk ke kepala saya. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Tetapkan target kita. Kalau ujian ini besar, Allah maha besar. Kalau kita dihina, kita memang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang maha suci adalah Allah subhanallah. Kalau kita dikecilkan orang, apa itu Somad? Dia bukan ustadz, saya nggak kenal sama dia. Dia bukan siapa-siapa. Kita memang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang mengangkat derajat kita hanyalah Allah. Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Disediakan pentas, disediakan bunga-bunga mawar yang cantik dan indah. Bunga mawar tidak semuanya bisa masuk ke Masjid Islamic Center Samarinda. Hanya bunga mawar syariah yang putih saja. Begitu juga dengan orchid, itu juga nggak bisa masuk sembarangan. Yang lulus fit and proper test. Ini panitia persiapannya mungkin 3 bulan yang lalu. Berapa lama mereka menunggu bunga ini mekar dan indah. Allahu Akbar. Disediakan karpet 2 lapis, warna hijau biru di bawah, warna merah di atas. Disediakan videotron besar, megah, gambar gubernur kecil, gambar Ustadz Somad besar. Jangan salahkan saya Pak Gubernur, ini panitia yang punya kerja. Apa maknanya? Abdul Somad menyangka dialah yang paling besar. Abdul Somad menyangka dialah yang paling tinggi. Ternyata kalau kau pergi ke Islamic Center Samarinda, ada yang lebih tinggi daripada Ustadz. Siapa? Jamaah lebih tinggi. Itu jamaah lebih tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Itu anak-anak muda di atas. Ini yang naik ke atas ini anak-anak muda semua. Orang tua nggak bisa, enco, asam urat sampai ke atas. Mudah-mudahan orang tua kita sehat walafiat. Ibu, bapak semua panjang umurnya untuk mengayomi anak-anak muda ini insya Allah. Mereka ini selangkah terdepan, seranting lebih tinggi. Mereka seperti sebatang pohon kayu. Batangnya tempat kita bersandar, daunnya tempat kita bernaung, akarnya tempat kita bersila. Kalau Abdul Somad salah, orang-orang tua kita inilah yang menasehati kita insya Allah. Betul? Anak-anak muda dengan semangat yang luar biasa mesti dibarengi dengan semangat kebersamaan. Yang tua mengayomi, yang muda beraktivitas hingga terwujudlah Samarinda, Kalimantan Timur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikutnya yang ke, tadi saya mulai tausiah 9:30, sekarang sudah 10:30. Waktunya sudah habis 60 menit. Cuman kami saya janji materinya 5. Ini saya teruskan aja lah. Karena walaupun botolnya kecil ada kopi. Nah, jadi saya tambah sih. Sampai subuh jamaah Samarinda ini kuat. Jamaah Samarinda ini tahan, betul? Saya yang nggak tahan. Yang keempat, pasti ada pertolongan Allah. Setelah berbagai macam ujian datang dalam hijrah, nampak pertolongan Allah. Pasti ada pertolongan Allah. Serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Haus, tak ada air minum, kering, panas terik. Di situ nampak pertolongan Allah. Datang Abu Bakar Siddiq, minta air minum kepada pengembala kambing. Hai pengembala kambing, ya, ini kambing kamu semua, kambing saya. Boleh minta air? Tidak ada air, kering kerontang, tanam-tanaman mati.
kambing-kambing kurus. Tapi kalau mau usaha silakan. Ini ada kambing kurus. Didoakan Nabi SAW. Setelah didoakan, diperas oleh Abu Bakar, dapat air susu 1 gelas. Inilah mukjizat. Ada sayan ayaqula lahu kun. Diambil Abu Bakar, dia hapus bagian bawahnya. Kenapa dia hapus bagian bawah? Dia tidak ingin ada pasir yang jatuh ke pakaian Nabi SAW. Dia hapus bagian bawah. Habis itu dia berikan kepada Nabi SAW. Nabi pun meminum air susu yang ada di dalam. Saya tidak bisa praktekkan karena nggak ada air susu. Nabi pun meminumnya. Saat selesai Nabi minum, apa kata Abu Bakar? Fasyaribahan nabiyyu hatta irtawaitu. Nabi meminum air susu itu sampai hausku hilang. Nabi yang minum, haus Abu Bakar hilang. Ini kalau saya minum ini, bapak-bapak ini akan berkata, Nabi meminum kopi, Ustadz Somad minum kopi sampai hausku menjadi-jadi. Apa mukjizatnya? Airnya datang padahal kering kerontang. Apa mukjizatnya? Nabi minum tapi haus Abu Bakar hilang. Pertolongan Allah selalu datang. Keluar dari rumah Nabi, kafir Quraisy sudah siap. Saat Nabi keluar, mereka tak melihat apa-apa. Itulah ayat dibaca saat malam Jumat. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'arsaynahum. Waja'alna min baini aydihim saddan, di belakangnya kami tutup dengan tembok. Wa min khalfihim sadda, bagian depannya kami tutup dengan tembok. Fa'arsaynahum, kami tutup mata mereka. Fahum la yubsirun. Itu salah satu sebab mengapa ayat itu kita baca malam Jumat, karena peristiwa hijrah terjadi malam Jumat. Nabi keluar dari rumah itu malam Jumat, maka saat ayat itu kita baca malam Jumat, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la. Tapi jangan ayat ini bapak baca untuk keluar rumah supaya enggak dilihat istri. Tidak mau keluar rumah, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kata istrinya, aku juga baca Yasin, Bang. Jangan ayat ini dibaca anak muda saat ada razia nanti. Nampak depan ada razia, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tetap diperintah Pak polisi, prit. Kamu pikir kamu aja yang datang waktu ceramah sosok? Aku datang juga. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu diturunkan Allah, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada kisah, di dalamnya ada pelajaran. Kami selalu baca ayat itu Pak Ustaz, tapi kami nggak pernah merasakan bagaimana Nabi hijrah. Karena kita baca Yasin nggak merenungkan maknanya, mau ngejar cepat selesai karena nasi sudah selesai. Fayakun turjaun. Itu tidak terjadi di Samarinda, betul? Tapi terjadi di beberapa kecamatan yang terdekat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri zalimin bizalimin. Kalau di dalam masjid dihidupkan flash handphone, kelihatan menyala atau tidak? Saya nggak tahu, nggak pernah nyoba. Saya mau lihat menyala atau enggak.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Tawassalna bismillah rasulillah mujahid bi ahlil badriyah. Cukup, sudah cukup. Nanti buat Islamic Center Samarinda menyala. Allahu Akbar. Hilang gambar yang sampai ke Madinah, Nabi membangun masjid yang pertama dibangun, Masjid Quba. Panjang umur, sehat badan. 4 Oktober kita akan umrah bersama dengan Ustadz Abdul Somad, sholat di Masjid Quba insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Habis dari Quba, hari Senin sampai di Quba, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam berdiri satu Masjid Quba. Nabi pindah ke Madinah, di Madinah bangun lagi satu masjid, itulah dia Masjid Nabawi. Intinya jangan sampai mati sebelum bangun masjid. Jangan mati sebelum bangun. Ya Allah, semua anak muda, bapak ibu yang ada malam ini, sebelum mati sempat bangun masjid. Amin. Nanti kalau ke Kalimantan Tengah, mampir ke Barito Utara, lihat masjid besar di tempat Pak Haji Nadal Shah. Nanti kalau ke Pekanbaru, lihat masjid besar, Masjid An-Nur. Saudara saya dari Aceh, dari Sorong Papua, dari Raja Ampat datang ke Kalimantan, mampir ke Samarinda, lihatlah masjid yang cantik dan indah. Kubahnya, Allahu Akbar, lampunya, Masya Allah, tabarakallah, tiang-tiangnya kokoh, 2 tingkat, kaligrafinya luar biasa. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Oh, jadi ayat kursi nih Ustaz. Iya. Saya udah lama sholat di sini nggak tahu ini ayat kursi. Dia nggak apa-apa. Yang penting tahu bahwa ini kita sedang dikelilingi oleh ayat kursi, dijaga oleh firman Allah. Siapa nama Tuhanmu? Allahu la ilaha illa huwa. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Dia hidup atau Dia sudah mati? Al-Hayyu, Dia maha hidup. Apakah Dia mengatur hidup kami yang ada di Samarinda? Al-Qayyum. Apakah Allah punya kuasa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang bisa menolong Abdul Somad? Man zal ladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tahukah Allah apa yang ada dalam hati Abdul Somad? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Apakah Abdul Somad punya kekuasaan? Tak ada. Apakah Allah punya kekuasaan? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah bagi Allah memberi rezeki ulat yang ada di dalam bunga? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Bagaimana Allah maha tinggi, maha besar, maha agung, maha hebat, maha dahsyat. Wa huwal aliyyul. Inilah di ayat kursi. Maka yang lemah-lemah iman, yang down, yang susah, yang diuji, terkapar,
Jangan terkapar di rumah, terkaparlah di Masjid Islamic Center Samarinda. Masuk ke dalam masjid, terkapar. Kalau kau terkapar di sini, kau akan baca ayat yang menguatkanmu, ayat kursi yang ada di atas. Insya Allah keluar dari masjid ini, engkau akan menjadi manusia yang hijrah dari lemah menjadi kuat, dari loyo menjadi perkasa, dari orang yang down menjadi orang yang kuat karena Allah. Yang menguatkan engkau adalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kalau bapak pulang lemah, lesu, letih, loyo, lunglai, papa lagi down ini mah. Allahu Akbar. Begitu juga ketika ibu pulang, mama lagi lemah pak, lagi lesu. Allahu Akbar. Saling menguatkan. Jamaah yang hadir malam ini memberikan kekuatan buat kita semua dari Sabang sampai Papua, insya Allah. Amin ya Rabbal. Itulah 5 poin yang dapat kita ambil dari hijrah. Mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar pindah tahun 1444, 1445, bukan, tapi kita hijrah dari pemakai narkoba menjadi anak muda yang taat kepada Allah. Amin. Dari suami yang nakal menjadi suami yang soleh, kepala rumah tangga. Amin. Dari istri yang tidak solihah menjadi istri solihah, menjadi penyejuk mata. Dari penguasa yang zalim menjadi penguasa yang adil dan amanah. Insya Allah Samarinda, Kalimantan Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang dapat disampaikan Ustaz Abdul Somad. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.